وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa syurutud daruratul mu'tabarah wa syurutud daruratil mu'tabari lil ijhad. Sekarang dibicarakan apa syarat, ya, syarat sampai dikatakan ini darurat untuk digugurkan. Jadi di sini penulis menyebutkan, ya, apa syarat hingga si janin itu boleh digugurkan dengan alasan darurat. Apa syarat darurat yang dimaksud? Yang pertama, antakuna daruratu qa'imatun la muntadhiratun. Yang pertama, darurat itu memang ada pada saat itu, bukan nanti. Ya. Jadi ke anak ini nggak mau harus selesaikan ini, nggak bisa nggak. Ya, harus digugurkan. Kalau tidak nanti, kalau tidak bisa terancam nyawa ibunya. Ya, dan itu sudah bisa dipastikan, ditetapkan oleh sekian dokter misalnya, yang spesialis, yang memang kapabilitas dalam ilmunya. Mereka sepakat mengatakan ini akan terancam. Misalnya ini. Maka ya udah boleh dipersilakan untuk digugurkan. Tapi memang pada saat itu. Bukan daruratnya nanti. Ini nanti 3 bulan lagi akan berbahaya nih, begitu. Tentu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Yang kedua, ayuta'ayyana alal mutarri mukhalafatal awamiri wa nawahi asyar'iyyah, di mana si pelakunya tidak ada pilihan lain selain dia harus menyelisih syariat. Kan syariat menyatakan tidak boleh digugurkan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Hanya itulah cara satu-satunya. Demikian. Yang ketiga, ayyakuna ad-daruratu mulji'atun bihaitsu yakhsha talafun nafsi awil adwi, yaitu darurat itu kembali kepada dikhawatirkan akan terancamnya nyawa seseorang atau atau membuat seorang menjadi cacat. Yang keempat, ayyaqtasira fi ma yubahu fi'lan lid darurah ala haddil adna lidaf'id darurah, yaitu dibolehkannya darurat, ya, dibolehkan darurat yaitu dengan catatan bahwasanya dengan memilih benar-benar paling sedikit mudaratnya. Demikian, paling sedikit mudaratnya untuk menolak kemudaratan yang lain. Yang kelima, antakunal khuturah murtabitatun biwujudil hamli, bahwasanya
bahaya itu mengancam, bahaya keselamatan jiwa si ibu terancam dengan adanya kehamilan. Dengan adanya kehamilan. Jadi bukan karena yang lain-lain, sudah dipastikan ini ibu nyawanya akan terancam, ya, terancam dengan berbagai macam alasan kedokteran lah. Kenapa? Karena disebabkan dia hamil ini, bukan dikarenakan yang lain, ya, bukan dikarenakan yang lain. Jadi kalau seandainya si ibu hamil, kemudian terancamlah jiwanya, tapi terancam itu bukan dikarenakan kandungannya, dikarenakan misalnya dikarenakan misalnya karena dia diabetes misalnya, dikarenakan dia ada sakit gula akut misalnya, demikian. Maka gulanya yang ditanggulangi, bukan bayinya yang digugurkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya ada dua pendapat di sini, ada dua hal. Yang pertama yaitu pengguguran janin sebelum ditiupkan roh, yaitu 120 hari ke bawah, dan hukum menggugurkan janin di saat usianya sudah 120 hari ke atas. Ada dua. Adapun menggugurkan bayi yang usianya 120 ke atas, 120 hari ke atas, dan itu sudah dipastikan sudah ditiupkan roh, maka sepakat para ulama tidak boleh digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Adapun yang 120 ke bawah, 120 hari ke bawah, maka dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekarang kita lihat apa keputusan Hay'ah Kibarul Ulama bis Saudiyah. Ya, bahasa kita ya Lajnah Daimah, ya. Sebagai berikut. Pertama, la yajuzu isqatul hamli fil mukhtalafil marahili illa limubarrad syar'iyyin wa fi hududin dayiqatin jiddan. Bahwasanya tidak boleh menggugurkan janin baik dalam fase apapun. Mau fasenya fase masih embrio, mau fasenya masih berupa zigot, mau fasenya masih berupa segumpal darah atau segumpal tanah atau apalah namanya, tidak dibolehkan kata mereka. Kecuali dengan syarat syar'i, kecuali dengan alasan syar'i yang jelas, dengan batasan yang sangat sempit. Jadi nggak boleh dilebar-lebarkan. 2. Idza kana al-hamlu fi turil awwal wa hiya muddatu 40 wa kana fi isqatihi fi hadhil muddah khasyatal masyaqqati fi tarbiyatil aulad aw khaufan min al-'ajzi an takalif ma'ishatahum wa ta'limuhum aw min ajli mustaqbilatihim aw min ajli mustaqbiluhum aw iktifa'a bima yadayil jauzaini min aulad fa ghairul jaizun. Adapun kata beliau, apabila alasannya itu, ya, apabila alasannya itu untuk digugurkan karena merasa sulit untuk mendidiknya atau merasa takut lemah, ya, keluarganya lemah untuk memberi makan si anak karena anak udah banyak misalnya, ya, wa ta'alimihim, demikian juga halnya dengan taklim mereka, au min ajli mustaqbiluhum, atau dikarenakan masa depan mereka nggak jelas. Jadi madesulah kita katakan, masa depan suram, tapi kan belum tahu. Jadi si orang tua ini ada gugurkan aja lah, nanti kalau dia hidup gimana nanti ketika dewasa, gimana kehidupannya, kita nggak punya apa-apa, begitu lah kira-kira. Maka awiktifa abi maladai zaujaini minal aulad, atau ya, atau mereka merasa udahlah cukup saja sebegini anak kita, nggak usah tambah lagi, ternyata nambah juga kemudian digugurkan, fa ghairu jaizun, maka hal itu tidak dibolehkan, ya, maka hal itu tidak dibolehkan. Nomor 3, la yajuzu isqatul hamli idza kana 'alaqatan aw mudghatan hatta taqarrara lajnatu
lajnatut thayyibatu mawthuqatun lajnatun thayyibatun mawsuqatun anna istimrarahu khatarun ala salamati ummi. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kandungan apabila kandungan itu masih dalam fase alaqah, yaitu zigot atau embrio. Alaqah yaitu berupa segumpal darah. Au mudghah atau segumpal daging. Sampai tim dokter yang memang terpercaya menyatakan ini baik kalau dibiarkan berkembang menjadi besar, ini akan mengancam keselamatan nyawa si ibu. Bi ayyakhsha alaiha al-halak min istimrarihi jaza isqatuhu ba'da istinfadu kafatal wasail li talafi tilkal akhtar. Yang demikian ini ikhwafiddin ya. Jadi intinya bahwasanya menggugurkan itu dikarenakan adanya tim dokter yang memang dipercaya bersepakat bahwasanya ini jabang bayi ini kalau dibiarkan berkembang di rahim ibunya, maka dia akan mengancam keselamatan jiwa si ibu. Ya, mengancam keselamatan jiwa si ibu. Nah, demikian. Maka alasan itu boleh digunakan untuk menggugurkan janin, tentunya setelah melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkannya. Demikian. Ya. Ketat ini ikhwah. Kalau bahasa kita udah memang nggak boleh dah, habis cerita. Mau dia jadi zigot mau apa nggak boleh dah, habis. Ya. Yang keempat, ba'da turi thalitha wa ba'da kamali arba'ati ashuril haml la yahillu isqatuhu hatta yuqarriru jam'a atibba al-mutakhassisin al-mawthuqin. Setelah fase yang ketiga, berarti setelah 40 hari ketiga, maka yaitu setelah genapnya 40 bulan, ya, karena setiap fase itu kan tadi 40 hari, ya, 40 hari 3 fase berarti 120 hari. Kalau kita ambil bulannya, karena bulan itu 1 hari 30 hari, 1 bulan itu 30 hari berarti 4 bulan. Setelah genap 4 bulan, kehamilan 4 bulan, maka tidak boleh digugurkan sampai disepakati oleh banyaknya para dokter yang mereka memang spesial masalah itu, yang bisa dipercaya anna baqa'il janin fi batni ummi yusabbibu mautuhu, bahwasanya mereka menyatakan ini kalau si anak dibiarkan berkembang dalam janin ibunya, dalam rahim ibunya, maka akan mengancam keselamatan ibunya, akan mengancam kehidupan si ibu. Wadzalika ba'da infadhi kafatil wasail liinqadhi hayatihi. Yang demikian itu pun setelah semua sarana dan prasarana kita lakukan. Wa inna ma rukhisa fil iqdami ala isqatihi bihadza syurut daf'an li a'dhami daruraini. Sungguhnya ya diberikan rukhsah untuk menggugurkan kandungan dengan syarat-syarat yang di atas, ya, itu gunanya untuk menolak mudarat yang lebih besar, wajalban li'adhmil maslahatain, dan untuk mengambil maslahat yang paling besar. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah terkait dengan masalah menggugurkan kandungan. Jadi intinya ikhwah, ya, intinya hanya ada 2, yaitu hukum ini terkait dengan masalah janin yang dikandung sang ibu, yaitu yang janin yang pengguguran janin sebelum ditiupkan roh, yaitu pada di bawah 140 hari. Yang kedua, hukum menggugurkan janin di atas 120 hari karena sudah masuk pada fase berikutnya, ya, dan dia sudah ditiupkan roh. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
untuk setelah ditiupkan roh sepakat para ulama nggak dibolehkan. Adapun yang mengatakan boleh yaitu hanya untuk sebelum sebelum roh ditiupkan. Itu pun dengan syarat yang ketat. Jadi kalau kita baca syarat yang kita katakan tadi, maka jelaslah pada dasarnya nggak dibolehkan. Ya. Pada dasarnya nggak dibolehkan di fase apapun. Nggak boleh digugurkan, haram hukumnya. Hanya saja yang menggugurkan, sengaja menggugurkan di saat dia berada di bawah usia 120 hari dengan pengguguran yang dilakukan setelah 120 hari, yaitu setelah ditiupkan roh, maka dosanya ini lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Dosanya lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hanya saja memang intinya nggak boleh, ya nggak boleh kecuali jika para ahli medis, para dokter yang benar-benar profesional yang bisa dipercaya, ya menyatakan, dan timnya bukan hanya satu orang, tim dokternya seperti ini menyatakan bahwasanya ini anak kalau dibiarkan berkembang akan berbahaya untuk keselamatan ibunya. Maka pada saat itu dibolehkan untuk sudah dibolehkan untuk digugurkan. Jadi maslahatnya akan kita ambil lebih besar, mudarat yang kita ambil itu lebih mudarat yang akan kita buang itu lebih lebih besar ketimbang yang ada yang kita pilih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.